Menjelang bulan puasa, operasi razia digencarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di sejumlah kawasan ibu kota. Razia yang dilakukan kali ini berfokus untuk merazia PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti pengemis hingga manusia gerobak. Bagaimana hiruk dan potret berlangsungnya proses razia? Berikut liputannya. Gak usah lari, gak diapa-apain. Razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang digelar petugas Satpol PP kerap diwarnai penolakan, adu mulut, bahkan aksi kejar-kejaran. Lalu, seperti apa sebenarnya proses atau potret dari razia PPKS? Ya, hari ini saya ikut razia pekat yang merupakan singkatan dari penyakit masyarakat. Nah, razia ini digelar menjelang bulan puasa dan dilakukan oleh Satpol PP, TNI, dan juga Dinas Sosial. Ada beberapa yang akan kita razia di sini, tapi hari ini kita akan berfokus ke PPKS, yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi kita akan merazia mulai dari pengemis, kemudian juga manusia silver, dan lain sebagainya. Saya ikut ya Mbak ya? Ya, boleh. Dari Balai Kota Jakarta, tujuan razia malam ini dilakukan di kawasan Jakarta Timur, Utara, dan Pusat. 50 personel gabungan disiapkan. Saat ini saya berada di mobil Satpol PP yang petugasnya adalah wanita. Pembagian tugas dilakukan sesuai jenis kelamin. Petugas Satpol PP pria mengamankan pria, sedangkan petugas wanita bertugas mengamankan wanita untuk kenyamanan dan keamanan saat operasi berlangsung. Mbak, nggak takut cewek-cewek jadi Satpol PP? Nggak takut? Ada yang suka aneh-aneh atau ngelawan gitu nggak sih Mbak? Apalagi kan cewek. Pasti ada aja sih kalau kayak gitu mah. Terus gimana? Ya udah kita himbau dengan yang humanis aja. Kami pun sampai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dan menemukan PPKS, seorang pebulung yang mengaku sudah 26 tahun melakukan hal ini. Petugas sempat menemukan uang nominal Rp100.000 dalam jumlah banyak dan satu buah iPhone. Sesuai aturan, barang berharga tetap dipegang oleh pemilik. Ya, tadi kita baru merazia salah satu pengemis pria dan memang dilakukan pendekatannya dengan baik ya. Kemudian untungnya dia mau, tapi tadi ada satu pengamen badut yang memang dia langsung kabur lari, jadi tidak ada lagi. Kita sekarang mau jalan lagi. Tak jarang para PPKS kabur menghindari petugas. Seperti pengamen ondel-ondel ini, 2 orang lari namun 1 berhasil diamankan. Yang satu kabur, dua-duanya juga kabur. Iya. Iya susah. Baru ini doang Kak. Iya. Tadi panik ya? Saya panik, kira ada apaan. Ya udahlah, saya paksa aja dah. Sejumlah barang disita, mulai dari ondel-ondel hingga gerobak. Pak Reno, ini tadi salah satu manusia gerobak sudah diamankan ya. Ini rencananya kalau untuk seperti tadi ada ondel-ondel, ada gerobak, ini nanti diapakan Pak barang-barangnya? Jadi untuk barang-barangnya kita amankan. Ya, kita amankan, nanti kita amankan di gudang kami, gudang Cakung, ya kan. Nanti kita BAP dulu, kita BAP, berita acara pengamanan barang, kita amankan, kita bawa ke gudang Cakung. Nanti apabila yang bersangkutan ingin mengambil, ya kan dipersilahkan, tapi setelah mereka keluar dari pembinaan di panti sosial seperti itu. Jadi nanti ada surat pernyataan dari mereka, ya kan, apabila mengulangi hal yang sama tidak akan kami kembalikan. Operasi razia PPKS dilakukan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pelaku pelanggaran yang ditangkap nantinya akan dibawa ke panti sosial untuk dibina agar memiliki keterampilan. Yang mana mereka akan dibina di situ selama 14 hari dikasih pembinaan, lalu mereka kita hubungin keluarganya supaya ada yang mengurus mereka biar bisa keluar. Itu nanti dikasih keterampilan seperti bikin kerajinan tangan, terus kalau yang laki-laki kalau bisa ngelas,
ada yang jadi montir gitu. Terkait razia, masyarakat pun memiliki pandangan yang beragam. Ya setuju ya Mbak, biar tertib kota Jakarta ini Mbak. Emang kenapa merasa terganggu? Iya merasa terganggu, resah juga kita sebagai masyarakat pengguna jalan kaki. Sebenarnya kalau lagi bawa kendaraan risih sih, karena kan bikin macet ya. Tapi kasihan juga kalau misalkan dilarang, dia nggak punya pencarian lain loh. Harus sih, harus dirazia karena mereka jadi habitnya mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, data PPKS di DKI Jakarta sejumlah 2.661. Pada 2020 terjadi penurunan sekitar 18% menjadi 2.169. Kemudian meningkat lagi di 2021 menjadi 2.659. Pertama, kita perlu sadar bahwa profil orang yang kemudian meminta-minta bantuan dengan cara mengemis itu sedikitnya ada 4K gitu ya. K yang pertama adalah keterdesakan. Baik karena ekonomi, karena kecelakaan misalnya, atau karena sakit dan sebagainya gitu ya. Dengan ekonomi itu misalnya tiba-tiba di PHK dan lain-lain gitu. Itu K yang pertama. K yang kedua kecanduan. Candu itu misalnya dia kecanduan narkoba gitu ya misalnya, kemudian membutuhkan uang yang cepat dan mudah. Maka meminta-minta seperti mengemis menjadi salah satu alternatif jalan untuk bisa memperoleh uang yang cepat dan mudah. Selain itu, kemalasan serta kesempatan seperti memanfaatkan momen bulan suci ketika orang banyak berbagi juga melatar belakangi hadirnya PPKS. Devi menegaskan, masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat. Gunakan cara membantu yang tidak membuat mereka bergantung secara terus-menerus.